البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Min zahab, seandainya anak Adam itu sudah memiliki satu lembah dari emas, Masya Allah. Lembah dari tanah aja orang berebut untuk menguasai, apalagi emas. Dijamin dia nggak akan tidur malam itu. Banyak orang yang mencari nyawa dia. Nyari. Ahabba ayyakuna lahu wadiyan. Dia ingin seandainya dia memiliki dua lembah. Oh, ternyata tidak puas. Sama, iya sahih. Walayyam la jawfahu illa turab, dan tidak akan memenuhi perut dia kecuali tanah. Wa yatubullahu ala man tab, dan Allah menerima taubat orang yang mau bertaubat. Hadis muttafaqun alaih. Dari sini kita mendapatkan faedah bahwasanya manusia itu memang memiliki sifat hirs, dan ya hirs yaitu apa? Rakus. Hirs di sini maksudnya adalah rakus. Pada asalnya manusia itu memang memiliki sifat rakus. Makanya di Sahih Bukhari Rasulullah SAW menyebutkan firman Allah Ta'ala tentang Bani Adam di dunia, di dalam surga. Yakfi ya bena Adam, inna bena Adam la yashba'. Memang manusia itu tidak kenyang. Makanya di dalam hadis Anas bin Malik di Sahih Musnad, Rasulullah SAW bersabda, man humani la yashba'an, man humun fid dunya la yashba' wa man humun fil ilm la yashba'. Ada dua perkara sifat lapar yang memang tidak akan kenyang. Yang pertama adalah apa itu? Lapar terhadap dunia, ini tidak akan kenyang. Dan lapar terhadap ilmu, maka ini juga tidak akan kenyang. Yang pertama tercela, yang kedua ini yang kita disuruh untuk itu. Wa qur rabbi zidni ilma, dan katakanlah, wahai Rabbku tambahilah saya ilmu. Yang pertama membuat orang tidak bisa tidur, yang kedua justru dia tentram bersama Allah Ta'ala. Ini faedah yang terkait dengan bahwasanya anak Adam itu tidak akan merasa kenyang. Kecuali apa? Kecuali orang-orang yang memang Allah Ta'ala kasih taufik untuk merasa puas dengan karunia-Nya. Dan inilah orang-orang yang dijamin keberuntungan. Sebagaimana datang di dalam hadis Abdullah bin Amr ibn al-As inda Muslim, Rasulullah SAW bersabda, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafa wa qanna'ahu Allahu bima atah. Sungguh beruntung orang yang masuk Islam dan diberi rizki dengan cukup, bukan berlebihan dan juga bukan kekurangan, tapi cukup. Dan Allah Ta'ala membuat hatinya itu merasa cukup dengan apa yang dikaruniakan. Ini beruntung orangnya. Adapun walaupun dia kaya raya tapi hatinya itu selalu rakus, maka dia tidak akan tidak akan beruntung. Setiap malam tidak akan hidup tenang, bahkan berpikir apalagi yang bisa kita bikin besok, apalagi yang bisa kita cari besok, tanah mana yang masih bisa kita ambil besok, dan sebagainya. Orang ini tidak akan beruntung, akan tersiksa terus. Kemudian dari hadis ini kita lihat bahwasanya sifat rakus tadi tidak akan berhenti sampai dia mati. Ini makna walayyam la'a jaufahu illa turab. Tidak ada yang bisa memenuhi perutnya kecuali tanah, yaitu sampai dia mati. Kalau mati baru selesai peperangannya. Peperangan dengan apa? Dengan lawannya. Persaingannya berhenti kalau dia sudah mati. Ternyata apa? Penat-penat dia mencari tanah sekian hektar, sekian kilometer persegi dan sebagainya, ternyata ujung-ujungnya dia cuma mendapatkan 2 meter kali 2 meter. Atau barangkali ya kalau panjang dikit berapalah, seukuran badan dia aja itu. Dan tidak bisa dia masuk ke alam kuburnya kemudian tolong dibawakan televisi, tolong dibawakan apa itu peti ais dan sebagainya. Nggak ada gunanya untuk itu. Sebentar lagi dia akan dimakan oleh serangga-serangga tanah, na'udzubillah. Tetapi apa? Wa yatubullahu ala man tab. Ada kabar gembira bahwasanya Allah masih membuka pintu taubat bagi orang yang mau bertaubat. Di sini ada isyarat bahwasanya sekalipun manusia itu pada asalnya karakternya adalah tidak merasa puas, tetapi kalau dia bertaubat kepada Allah dan memperbaiki diri, Allah akan menerima taubat dia. Ini masuk di dalam pembahasan ulama bahwasanya akhlak kok itu ada dua macam. Yang pertama adalah akhlak jibiliyah, yang kedua adalah akhlak iktisabiyah. Akhlak jibiliyah maksudnya adalah secara aslinya memang dia seperti itu.
secara aslinya memang dia itu orang dermawan, orang pemberani, orang pandai, dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang memang aslinya, sejak kecil memang dia seperti itu, dia beruntung. Ada juga yang kedua, akhlak iktisabiyah, yaitu yang diupayakan. Semula memang dia adalah orangnya bakhil, kemudian dia belajar, kemudian dia memerangi diri untuk melatih diri menjadi orang yang dermawan. Atau semula dia itu penakut, ada perkara dikit langsung muncul fobia, penakut. Tetapi kemudian dia berusaha melatih diri dengan apa? Dengan mempelajari akidah, tahu bahwasanya tidak ada yang membahayakan dan tidak ada yang bisa memberikan manfaat kecuali dengan seizin Allah. Maka mulai muncul rasa tawakalnya, mulai muncul rasa beraninya dan sebagainya. Akhirnya setelah sekian lama dia menjadi pemberani. Maka itu namanya akhlak iktisabiyah. Orang yang kedua ini lebih beruntung daripada orang yang pertama. Karena apa? Dia untuk mendapatkan akhlak yang bagus dia betul-betul berupaya, maka dia pahalanya lebih banyak. Beda dengan orang yang pertama. Ini menunjukkan apa? Walaupun manusia itu asalnya memiliki sifat rakus, tetapi kalau dia paham hakikat dunia, kemudian dia bertaubat kepada Allah dan mohon pertolongan kepada Allah, Allah akan memberikan taufik kepada dia. Dan makna taufik ini ada di dalam kandungan ini, yatubullah ala mantab. Kenapa? Karena makna taba'ala dia itu mengandung 3 perkara. Maksud menerima taubat itu mengandung 3 perkara, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, yaitu apa? Perkara sebelum bertaubat, yaitu Allah memberi dia taufik untuk menyesal dan ingin memperbaiki diri. Kemudian perkara ketika bertaubat, yaitu betul-betul dia sanggup untuk sampai tingkat bertobat, mengerjakan taubat itu. Kemudian perkara setelah bertaubat, yaitu Allah Ta'ala menjaga dia untuk jangan kembali kepada kesalahan-kesalahan yang lalu. Ini semua masuk di dalam sifat Allah Ta'ala at-taubah. Taubat itu sifat Allah, tapi maksudnya adalah memberi taubat dan menerima taubat. Itu maknanya. Dan taufik ada di dalam perkara tersebut. Tayyib ilahuna wallahu ta'ala a'lam.